Nur Hidayah, ini mau masuk? Mau udah bilang sama kamu nggak? Sebentar. Udah, Bu. Ya, kemarin tuh saya masih bingung ini mau ngambil dari Kaggle atau yang dari scraping, Bu, kayak Ini, yang semester 7 kemarin gitu, Bu. oke, ini saya baca punya kamu kan. eh Bentar ya, tadi mana tadi? Ini sebenarnya kemarin-kemarin tuh yang saya upload di Google Drive belum saya itu lagi sih, Bu. Update. Soalnya udah saya update lagi ini katanya. Oh, ini yang kamu tunjukin yang update ya? Hmm, Play Sekarang kamu Studio. maunya gimana? Nah, kemarin itu saya bingungnya bentar. Datanya itu mau pakai yang dataset organik doang atau anorganik atau dua-duanya gitu, Bu. Nah, pengertian organik sama non-organiknya gimana? Cara itunya, mengidentifikasikan. Organik itu yang seperti apa? Kalau organik kan intinya dia sampahnya yang itu ya, Bu. Yang dari tumbuhan atau hewani gitu. Sedangkan anorganik yang selain itu sih. Cuman kalau yang untuk teknisnya itu cara eh, pengenalannya itu saya belum itu sih, Bu, belum nyoba-nyoba. Ini ada yang mau masuk lagi ya, Iya, Bu, nggak Farhan. apa-apa. Enggak, cara menentukan organik dan anorganik itu apa? Kamu harus pastikan dulu yang kayak seperti apa organik. Itu enggak ada di situ. Di Hmm, apa Kalau maksudnya namanya? kategori itunya, Bu, kayak Iya. kalau misal anorganik tuh misalnya kayak Iya, kamu tiba-tiba aja sampah ngomong daun gitu-gitu heeh, ya. heeh. Kamu tiba-tiba ngomong anorganik, organik gitu. Iya. Ya, yang seperti apa yang anorganik, seperti apa yang organik gitu. Terus harus spesifik. Kalau misalnya kamu tadi pakai 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 data dari Kaggle, harus spesifik itu apa yang dimasukin. Itu kan spesifik tuh botol. Hmm. Terus tadi apa? Komputer. Terus apa gitu. Jangan jangan dicampur aduk. Apa namanya? Ini apa ini? Ini apa nih kelas D ini? Bentar. Ini kan sampah elektronik, Iya. ya kan? Nah, ini organik sih. Mana organik? Organik tuh apa? Tanaman. Iya, tanaman atau Berarti hewan. kamu anorganik sama non organik atau apa? Kamu harus tentukan dulu kamu maunya kemana gitu loh. Mau Tapi klasifikasi kalau salah apa? satunya aja boleh kan, Bu? Kalau misalnya non organik doang gitu, Bu. Iya nggak apa-apa non organik. Berarti apa non organik kan banyak. Hmm, Non organik tuh banyak banget. Jadi kamu harus Harus atau kamu organik atau bukan, gitu. Atau non organik atau bukan. Atau di dalam organik kan juga banyak sebenarnya. iya, Bu. Kemarin malam tuh saya masih nyari-nyari sih Nah, dataset kamu yang apa? pas gitu, Bu. Gini, jangan cari-cari dataset yang pas, tapi kamunya mau apa, nanti datasetnya nyusul. Dataset kan bisa kamu bikin sendiri sebenarnya. Hmm, Kamunya maunya gimana? Apa yang mau kamu mau classify itu apa? Gambar apa yang mau kamu classify? Soalnya kalau saya baca di situ memang kurang jelas. Mana coba oke. proposal kamu? Ya, jadi kemarin tuh saya juga masih bingung sih, Bu, mau Iya, yang ini kelihatan fokus kelihatan non kamu masih organik atau bingung emang. organik. Hmm. Bentar.
Ini yang update bukan sih ini? Yang Hmm? dikasih? Iya, ini yang update. Coba kirim ke saya deh. Taruh di Classroom, taruh di Google Drive. Saya aja yang coret-coret. Pakai apa? Pakai Word kan? Iya, pakai Word. Yang baru mana? Ini ya. Ntar saya buka. Saya share aja. Oke. Kalau ini kan pakai GLCM ya. Saya yang share ya. Iya. Ini ya. Hmm. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Nih, saya kan namanya udah komennya di sini. Yang sampah ya. Ini kan saya komennya nggak jelas itunya judulnya. Ini kalau saya kasih di sini. Bicara di Google sebelahnya. Nih, ini ada support vektor mesin. Ini CNN. Kamu pakainya apa? Kemarin kalau saya baca-baca sih ini SVM sih Bu katanya. Lebih itu. Kalau SVM udah ada. Tuh, klasifikasi sampah daur ulang menggunakan SVM. Ini ada perbedaannya nggak dengan kamu? Kalau saya bedanya intinya kemarin tuh saya tambahin segmentasi Bu. Cuman kalau untuk algoritmanya belum tahu sih. Oke. Kamu bisa lihat di sini kalau yang SVM nih. Ini dia apa namanya? Tuh, kardus ada 403, kaca ada 403, Hmm. logam ada 403, kertas. Jadi dispesifikan, ada plastik. Berarti ini ada berapa kelas? Ada 5 kelas kan? Ya 1, 5. 2, 3, 4, 5. Jadi Hmm. spesifik. Kalau misalnya kamu tidak spesifik, komputer akan bingung bacanya, gitu. Yang mana yang kertas? Kalau misalnya kamu tadi kan gambar yang di Kaggle tadi kan campuran tuh. Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana komputer bisa mengenali kalau misalnya itu sampah apa gitu? Kalau terlalu banyak apa tuh namanya? Terlalu banyak objek yang ada di dalamnya gitu. Nah, kalau di sini kan SVM kan dengan menggunakan log LBP, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau SVM kan banyak di dalamnya tuh kan banyak. Kalau misalnya mau pakai tetap SVM. Tapi kalau misalnya mau pakai yang lain juga bisa. Kalau ini kan dengan menggunakan ini pembagian dengan menggunakan K-fold, terus kemudian ekstraksi cirinya menggunakan LBP. Mungkin nanti kamu dengan menggunakan JLCM, bisa juga seperti itu. Nah, Jadi nanti kalau di yang judulnya GLCM-nya tuh itu apanya sih Bu? Dia metodenya ini atau ekstraksi fiturnya. oh,
gitu. Kalau Ekstraksi ekstraksi fitur fitur itu wajib nggak sih, Bu? harus, kan namanya image processing kan harus ada diekstrak. Kalau misalnya dengan menggunakan, tapi kalau CNN dia nggak pakai ekstraksi, Hmm. gitu. Kalau misalnya SVM dia pakai, ini kan data training yang sudah melalui proses klasifikasi dengan menggunakan, apa namanya, SVM kan ini kan, setelah pakai LBP, terus kemudian dibagi pakai K-fold ya, Iya. dibagi langsung berapa persen, kemudian nanti baru dibagi 2 nih. Nah, ini baru pakai support factor mesin di sininya, data trainingnya. Tapi harus jelas dulu, kamunya maunya apa, yang mau apa namanya, yang mau dilihat sama komputer. Kamu tuh mau ngajarin komputer gambar-gambar apa, makanya saya di sini nggak jelas di sini. Pendeteksi sampah daur ulang dengan teknik segmentasi dan klasifikasi citra. Ini coba kalau ini ya. Kalau ini di judulnya apa dia bilang? Daur ulang menggunakan SVM dengan fitur local binary pattern. Nah, kalau misalnya kamu di sini tetap segmentasi apa? Segmentasi kan ada banyak kan, Hmm. nggak cuma satu kan. Nih, kalau misalnya kita mau cari, Cuman kemarin yang saya cari yang segmentasi citra, kalau objeknya sampah daur ulang tuh saya nggak nemu, Bu. Kebanyakan oke, mereka lebih ke itu sih medis gitu, Bu. ya oke, nggak apa-apa. Segmentasi citra, cuman segmentasi citra itu apa aja? Kan banyak kan Iya, segmentasi. Nih, segmentasi itu kan dengan memisahkan warna-warna kan. iya. Kalau apa namanya, threshold, nah baru bisa kalau threshold. Segmentasi bisa sebenarnya ini kayak gini kan. Jadi Hmm. memisahkan objek dengan apa namanya, dengan identifikasi warna. Kayak gini nih. Cuman kalau thresholding itu, Bu, kemarin kalau saya baca-baca dia kelemahannya cuman bisa kalau objeknya itu backgroundnya Betul. warna putih, Bu. Ya, betul. Hmm. Makanya kalau kayak gini gambarnya kan. Nih, kalau kayak gini bisa Iya. gitu. Kayak gini bisa karena dia memisahkan dengan objeknya. Kalau segmentasi itu memang dia bisa dengan beberapa objek dengan sekaligus itu bisa. Kalau segmentasi. Jadi dia bisa langsung ngenalin nih si orang-orang ini ada di sini gitu. Pakai bounding box-nya. Nah, jenis-jenis segmentasi itu ada beberapa kan, ada semantic segmentation, ada instant segmentation, ada panoptic segmentation. Nah, tinggal kamu cari yang kamu mau pakainya yang mana dari situ. Jadi nanti di sini judulnya bisa diganti dengan apa? Dikeluarin aja, misal nih, kamu pakai instant segmentation. Nah, kamu masih bisa di sini instant segmentation. Ini klasifikasi citra nggak usah. Nggak usah, Bu. Pendeteksian sampah daur ulang dengan teknik instant segmentation dan apa? Mau pakai SVM atau CNN? Tuh. Jadi keluar ininya. Kalau misalnya Oke. kamu dengan menggunakan segmentasi. Kalau kamu nggak pakai ini, nggak pakai teknik instan ininya nggak dikeluarkan, berarti kamu harus coba semua segmentasi. Ini ada 3 nih, instant segmentation, Oke, oke, oke. semantik gitu kan. Nanti dibandingin, itu juga bisa kayak gitu. Nah, berarti judulnya beda lagi kalau kayak gitu. Misalnya judulnya berarti penerapan teknik segmentasi untuk klasifikasi untuk klasifikasi, gambar sampah
daur ulang. Nah, ini berarti kamu bisa ngebandingin tiga teknik segmentasi itu. Oh, Ini berarti juga bisa. klasifikasinya tuh nggak usah, Bu? Apa fokus di segmentasi aja? Ya, jadi fokus di sini. Nanti Oh, klasifikasinya satu aja gitu. Jadi nggak usah pakai dua, misalnya SVM sama CNN gitu, nggak usah. Jadi tiga teknik segmentasi untuk satu klasifikasi. Tetap klasifikasi karena kan oh, kita mau nguji ini benar atau enggak kan dengan klasifikasi oke, oke, oke. gitu. Jadi Tapi klasifikasinya fokusnya nanti di segmentasi gitu, Bu? betul, betul. Kalau Oke, ini oke. berarti kamu fokusnya di teknik segmentasi. Nah, datanya harus kamu tentukan, kamu datanya apa. Karena saya lihat di sini kamu masih umum banget nih. Nah, dilihat di sini nih. Ya kan nggak ada. Kamu Nih, maunya sampah yang wujudnya seperti apa? Better kamu langsung aja keluarkan yang seperti ini nih. Ini kan keluarkan di sini. oke, Nih. oke. Pada penelitian ini, klasifikasi sampah daur ulang dilakukan untuk 5 jenis, yaitu cardboard, glass, metal, paper, dan plastik. Gitu. Jadi kamu pun di sini juga harus keluarin minimal di sini nih. Terus alasannya apa? Misalnya kamu tadi kan udah dapat data Kaggle tadi apa? Sampah elektronik ya. Iya, Kamu sebutkan di sini misalnya penelitian ini menggunakan gambar sampah apa namanya? Non-organik ya. anorganik, non-organik. Organik yang terdiri dari gitu. Misalnya sampah elektronik, sampah apa lagi? Kamu tadi nemu apa Plastik, aja tadi? ya, kaleng. Plastik, botol spesifik aja, botol plastik. Pasti kan banyak kan soalnya Iya, kan? iya, iya. Sampah apa lagi? 3 lah, jangan 2. 4 juga boleh, lebih enak. Sampah apa lagi? Kamu tadi nemu di Kaggle apa aja? Tas plastik bisa. Tas plastik. Nanti biasanya ini agak sama nih, tas plastik dengan botol plastik. Terus, satu lagi bisa Sam- kan? Sampah itu, Bu. Apa lagi? Sampah apa lagi ya, bentar. Tadi kamu Kaggle tadi, kamu dapat apa aja? Tadi sebentar. Yang mirip-mirip ya, sampah elektronik, botol plastik, sampah tas plastik. Kaleng, tadi udah Nah, belum? boleh. Kaleng. Sampah kaleng bekas. Nah, kamu ceritain nih alasannya, latar belakangnya, latar belakang dari pengambilan sampel tersebut adalah apa? Itu harus sintasi Sam juga nggak, Bu? iya, iya dong. Sampah-sampah tersebut sukar untuk Diurai. diurai. Ini kamu uraikan lagi nih. Oke, oke. Nah, ini pokoknya di sini nih kamu. Nanti kamu uraikan di sini latar belakangnya nih. Latar belakang taruh di sini secara Nih, umum ini udah bener nih. Pengelola sampah ini oke. Terus kemudian latar belakang ini. Nah, penelitian ini terus baru nanti kamu ceritakan soal segmentasinya. Proses segmentasi sampah diuraikan di sini. Sedikit secara singkat. Oke. Gitu. Ya ini boleh masih dipakai boleh. Yang penting harus ada referensinya ya. Tapi kalau referensinya itu dari web bisa nggak, Bu? Salah Nggak satunya? boleh. Nggak boleh. Harus dari paper. Kamu cari papernya. Nah, ini kan pendekatannya ya. Nih. Kumpulannya ya. Kerangka konseptual. Ini nggak ada yang pakai dari saya ya. Ini saya Oh iya, contohin. maaf Bu, kemarin itu soalnya saya sempat bimbingan juga ya Bu sama Pak Ah, Heri.
Heeh. Suruh dia pakai kerangka konseptual sih, Iya, kata kan saya beliau. ada kerangka konseptualnya juga tuh. Hmm. Udah ditunjukin belum? Yang bagannya itu, Bu. Heeh. Ada kok di bawah. Di bawah mana? Di sini. Di bawah. Di metode. Itu. Yang itu bukan, Bu. Kan ini metode penelitian. Ini apa bedanya sama ini? Kayaknya saya kayak ngerjain 2 kali deh. Bentar. Iya, kamu ngerjain 2 kali nih, gimana? Lupa saya hapus kayaknya, Bu, kemarin. Kerangka konseptual, ini ya, kerangka konseptual itu menggambarkan proses secara keseluruhan dari penelitian. Secara umum ya. Hmm. Nah, nanti pakainya metode penelitiannya. Kalau ini kan kerangka konseptual ini kan metodologi penelitian. Kamu harus bisa bedain ya metodologi dengan metode penelitian. Bedanya apa, Bu? Saya masih Kalau suka ketuker-tuker, Bu. metodologi itu secara metodologi ini sama dengan kerangka konseptual, itu menggambarkan whole-nya. Jadi dari kamu apa tuh namanya? Dari kamu nyari ide sampai ke sampai ke penulisan, Iya. sampai ke menulis laporan gitu. Biasanya start, studi literatur, apa itu, studi literatur tujuannya apa, sampai menuliskan laporan. Nah, itu metodologi penelitian. Tapi kalau metode penelitiannya di dalamnya yang dibicarakan. Makanya saya bilang metode penelitiannya pakai GRIPS DM. Nanti itu kan ada banyak tuh apa namanya? Apa runutannya kan yang kemarin saya kasih di grup itu. Masih ada kayaknya deh. Bentar. Di situ kan nanti ada business understanding. Ya kan? Iya. Terus ada lagi apa itu? Data understanding. Terus ada data preprocessing. Ada modeling. Terus sama ini sampai bikin itu enggak? Sampai bikin sistemnya enggak? Enggak sih, cuman hasilnya doang, Bu. Oke, Kayak evaluasi lebih ke berarti ya. angka-angka aja. Oke, berarti nggak sampai deploy. Kalau pakai kan Iya. sampai deploy. Nah, ini di dalamnya dari Kris DM. Nah, kalau ini secara umum itu dari apa sih biasanya dia pakainya? Makanya saya bilang tuh pakai yang ini nih, pakai yang saya tunjukin kemarin. Yang ada kotak itu. Yang kotak-kotak gitu, Bu. Mana ya yang kerangka konseptual? Saya kasih nggak sih? Sebentar. Oh, yang kotak business understanding terus dikotakin lagi gitu ya, Bu. Bukan, itu kan Kris DM. Oh, diagram alir penelitian bukan, Bu? Ada tahap pendahuluan, tahap studi pustaka gitu-gitu. Itu bisa, atau nah ini kerangka pemikiran. Atau bikin kayak gini yang di sini. Nih. Ini. Yang di grup tuh.
atau seperti ini? Beda kan kerangka pemikiran sama ini, Hmm, sama KSDM kan? iya. Bisa bisa dilihat nggak? Bisa Iya, terlihat nggak bisa bisa bisa. bedanya? Jadi kalau yang itu secara whole-nya, keseluruhan, nah dalamnya pun harus ada business understanding-nya, data understanding-nya, data preprocessing. Apa namanya, segmentasi itu ada di data preprocessing. Ada Oke oke. di, apa namanya, ada di proses yang data preprocessing. Nanti modelingnya itu baru klasifikasi. Nanti baru setelah klasifikasi, baru dievaluasi. Evaluasinya dengan menggunakan apa? Misalnya dengan menggunakan confusion matrix atau dengan menggunakan RMSE atau MPE gitu, atau MAPE dan sebagainya. Itu bisa tinggal pilih aja salah satu. Kalau misalnya data preprocessing udah banyak, evaluasinya satu aja. Tapi kalau data preprocessing-nya satu, ya berarti evaluasinya dibagi dua, bisa pakai confusion atau pakai apa namanya tadi, RMSE atau MAPE. Tergantung Oke. nanti kerjaannya gimana. Kalau bedanya data training sama data testing tuh apa sih, Bu? Beda. Nah, kalau data training itu kan cara ngajarin dari si komputer itu. Misalnya, ini tuh adalah sampah elektronik nih. Ini saya open cam ya. Iya. Ini kan ada ini kan nih. Cara ngajarinnya ini itu adalah colokan nih. Nah, maka itu kalau gambar colokan itu jangan cuma segini doang. Tapi harus dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini supaya komputernya makin pinter. Makanya Oke. gambarnya nggak boleh sedikit, harus banyak. Nah, itu ngajarin dulu nih, biasanya sekitar dan data latihnya tidak boleh kurang dari data testing. Kalau misalnya data latihnya itu 70, berarti data testingnya 30. Nggak boleh lebih banyak data training. Kenapa? Karena belajarnya harus lebih banyak kan. Kayak kamu kan Iya. belajar dalam 1 semester kan berapa kali pertemuan? 14 kali pertemuan 14. belajarnya Iya. kan, gitu. Nah, untuk testingnya kan 1 pertemuan. Biasanya paling banyak 60, 40, atau 70, 30, atau 80, 20, atau 90, 10. Tergantung dengan kamu ngebaginya gimana. Makanya kalau yang ini tadi kan pakainya K-fold kan di sini. Hmm. Nah, K-fold itu untuk ngebagi 5 sampai 10. Jadi akurasinya bisa apa namanya? Bisa berapa kira-kira kalau misalnya pembagiannya 70, 30 berapa persen nih? Kalau 80, 20 berapa persen? Kan itu tinggal diganti-ganti aja apa angkanya. Iya. Kerjain gitu. Oke. Gitu. Oke? Oke oke. Jadi ini kamu tentuin dulu supaya jelas. Kalau kayak gini ini nggak jelas ini. Ini kerangka konseptual pun juga umum ini. Makanya harus spesifikkan lagi ya. Setelah citra sampah diambil, langkah selanjutnya adalah melakukan segmentasi citra untuk memisahkan sampah menjadi kategori yang tepat. Segmentasi citra dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti segmentasi berdasarkan warna atau tekstur. Ini umum banget ini kalimatnya. Coba Ya karena kalimatnya lebih kemarin tuh saya masih belum apa Bu nemu yang pas gitu Bu. Oke. Sekarang udah paham ya berarti ya? Iya. Ya. Nanti kata kuncinya di sini nih berarti. Ini kamu betulin dulu, terus nanti kamu kasih lagi ke ini. Kayaknya jadwalnya udah keluar soalnya tuh. Nah, udah keluar Bu. Iya. Tadi tuh ada. Dari tanggal berapa kemarin pengumumannya? 8 sampai 12 atau 13 gitu Bu. Kalau Ya, salah. mundur tuh tanggal 9 sampai Hah? 13. Mundur. Tanggal 9, mundur sehari. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Bisa ya, pokoknya lebih spesifik lagi ya, Oke, lebih mungkin ntar kalau dispesifikkannya saya itu. ada yang kurang paham atau kesulitan saya bilang aja Bu di grup Oke, gitu. Minta itu. oke. Nggak apa-apa, nanti belajar belajar collab-nya nanti baru ketemuan. Soalnya kalau sekarang saya mau biar kalian fokus aja dulu ya. Oke. Oke Bu. Nih kalau Trello itu seperti ini nih. Siapa yang kemarin nanya nih?
Ini kan Rinaldi nih, nanti kalau misalnya Iya. kamu udah sampai di sini, bentar, Ini berarti saya fokus satu judul aja kan ya, Bu? iya 1 judul aja. Yang itu jadiin cadangan aja. Iya. Apa jadi Cadangan judulnya sebenarnya tadi? bener-bener saya nggak dalemin banget. Ya Cuman nggak ya apa-apa. udah asal aja gitu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu dua-dua pusing nanti kamunya. Satu aja yang penting benar, daripada dua-duanya kamu pusing nanti. Ini ya, jadinya penerapan teknik segmentasi untuk klasifikasi gambar. Sementara ini ya, berarti ya Iya, temanya ya. sementara. Nanti kan tinggal diganti. Kenapa ini hilang? Oke, nah ini kalau udah, kalau Trello tuh kelihatan jadinya. Ini bisa saya taruh sini. Progresnya ya, Bu. Nah, gitu. Oke. Oke, oke. Nanti kalau kamu udah revisi, saya taruh sini nantinya. Pindahin. Ini yang lain-lain masih belum ada judulnya nih. Makanya saya taruh nama-namanya doang. Oke? Oke, Bu. Ada Baik, lagi Bu. yang mau ditanyakan, Rinaldi? Mungkin itu aja kalau misalnya Itu aja saya ya. ya kesulitan, ntar paling saya bilang di grup Oke. untuk itu revisi lagi. Oke, itu aja dibetulin ya. Nanti kalau Ya. kamu udah betulin, kamu bilang nanti saya lihat lagi di G-Drive-nya. Oke, Bu. Ya. Siap. Oke. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan sama